Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, untuk kesempatan yang Kau masih berikan buat hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami tahu bahwa kebenaran firman ini yang akan menjadi kekuatan buat kami untuk kami tetap teguh di akhir zaman. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang dahsyat selalu akan dinyatakan buat setiap kehidupan kami. Kau lawat setiap kami dan biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang bagaimana Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan, ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup saudara dan saya itu selalu dalam keadaan nyaman, ya. Tapi buat hidup saudara dan saya hari-hari ini Tuhan menjanjikan satu kepastian, ya. Jangan jadi orang itu kejar nyaman tapi yang tidak pasti. Buat apa hidup saudara terlihat nyaman tapi ujung-ujungnya saudara tidak tahu arah hidup saudara dibawa kemana. Mau dibawa ke maut, arah saudara akan dibawa binasa. Buat kita hari ini, selama masih Tuhan berikan kesempatan untuk bisa saudara masih menghirup udara segar, saudara dan saya hari ini, yuk kita mulai berlomba-lomba untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di balik ketidaknyamanan saudara dan saya hari-hari ini. Dengan masa pandemi ini ada pesan Tuhan. Ada satu kepastian yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, ya. Tadi sebelum saya khotbah, ada seorang ibu yang konseling sama saya, rata-rata pasti bilang gini, Bu Eli, saya sudah jijik sama suami saya sudah jijik, saya bla bla bla, ya, lihat perbuatannya yang munafik, ya, apalagi sebagai pelayan Tuhan, perbuatannya seperti ini, dia munafik kalau sampai hari ini pelayanan tapi perselingkuhan jalan terus, pelayanan jalan, perselingkuhan juga jalan. Saya muak Bu Eli, saya jijik Bu Eli. Terus saya cuma diam dan setelah itu saya berkata gini, Bu, apakah Ibu merasa bahwa Tuhan juga nggak pernah jijik dengan dosa Ibu? Ingat loh ya, dosa itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Setiap bentuk dosa, dosa besar, dosa abu-abu, dosanya hitam pekat, ya, itu tetap sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi ibu jangan merasa sok suci. Kita kalau tanpa anugerah Kristus, semua manusia di hadapan Tuhan, mau dosa besar kecil, mencuri ayam sama membunuh, itu di hadapan Tuhan sama-sama menjijikkan. Karena dia hidup kudus, sementara dia tidak mau kita berkompromi dengan dosa apapun, ya. Tapi karena oleh anugerah, Tuhan tidak pernah memandang manusia itu jijik, saudara. Tuhan tidak pernah muak dengan apa yang kita lakukan, tapi dia selalu penuh anugerah belas kasihan atas dosa manusia. Saya cuma bilang gini, pesan buat kita semua, ya, percayalah, kita jangan sok suci hari ini, karena kita merasa dosa kita abu-abu, bukan hitam pekat. Kita memandang orang yang hitam pekat itu adalah orang yang hina. Senyatanya kita hari ini diselamatkan oleh Tuhan itu karena kasih karunia. Jadi berikan rasa pengampunan, jangan memandang manusia dengan sebelah mata, memandang manusia hina hanya karena kita merasa kita ini seorang yang abu-abu, ya. Kita percaya siapapun orang yang menyakiti hidup saudara, menyusahkan hidup saudara, ingat, nilai manusia di hadapan Tuhan itu adalah sebesar nilai kematian Kristus. Lihat ya, kalau Tuhan itu mau menyelamatkan manusia dengan nyawanya, berarti nilai saudara dan saya sebesar nyawanya loh saudara. Itu artinya betapa berharga mulia manusia. Walaupun dia jatuh di dalam dosa, walaupun hari ini dia adalah orang yang melakukan banyak kesalahan, bahkan mungkin pembunuh, pelakor, dan siapapun, saudara dan saya hari ini pesan saya,
tetaplah kita harus berbesar hati untuk melepaskan pengampunan. Ya, kita percaya bahwa musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita adalah iblis. Jadi hari ini kalau musuhnya iblis apa, saudara? Kalau musuhnya iblis adalah kita harus mengampuni, mengasihi. Kita harus tetap bersukacita. Karena iblis sedang memakai orang-orang di sekitar kita di masa yang makin jahat ini untuk membuat hati kita sakit hati. Tapi hari ini melalui pesan saya sebagai ibu gembala di PD Victory, yuk jangan pernah mandang siapapun jijik. Ya, lepaskan pengampunan siapapun besarnya kesalahan yang mereka lakukan buat kita. Ingat, suamimu, istrimu yang berselingkuh, yang orang yang lain tipu hidupmu hari ini, merugikan hidupmu. Nilai mereka di hadapan Tuhan adalah berharga sebesar pengorbanan nyawanya. Ya, tadi pagi saya share di grup jemaat, kita sama Tuhan itu beda, saudara. Ya, sama-sama kanya. Yang satu kejar kenyamanan, ya. Yang satu kejarnya juga kesenangan manusia rata-rata. Tuhan juga kejar K, tapi K-nya beda. Tuhan kejar karakter dan kesucian kita. Makanya kenapa hidup ini ya tidak dijanjikan nyaman tapi pasti. Kalau kita itu selalu kejarnya apa? Nyaman, hidup kesenangan, walaupun kompromi dosa dikit-dikit Tuhan, tidak apa-apa Tuhan ya. Tapi buat Tuhan dengan masalah yang membuat saudara dan saya tidak nyaman hari-hari ini, itu adalah karena target Tuhan bukan kenyamananmu. Hari ini sadarilah di masa pandemi, di masa kesulitan yang sukar hari ini, Tuhan itu punya target, yaitu karakter dan kesucianmu. Itu sebabnya hari ini, yuk kita hari ini mau belajar, saudara. Jangan hari ini cuman bangga jadi orang yang beriman, percaya kepada Kristus. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Kristus mempercayai saudara dan saya sebagai orang benar? Jangan bangga kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi berbanggalah kalau Tuhan mempercayai saudara dan saya sebagai orang benar. Hari ini hidupmu mengalami proses tidak jadi masalah. Sepanjang Tuhan tetap mempercayai saudara dan saya sebagai orang benar yang dikasihi. Bagaimana kalau hari ini saudara hidup di dalam satu kesuksesan demi kesuksesan. Dan saudara mungkin jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah percaya kepada saudara. Kenapa? Karena hidupmu hanya mengejar kenyamanan, kesenangan, ikut Kristus. Sementara saudara tidak pernah memperhatikan karakter Kristus, saudara tidak pernah memperhatikan hidup kesucianmu. Nol, saudara. Pastikan hari ini berbanggalah kalau Tuhan tetap mempercayai saudara dan saya sebagai orang benar, karena hidupmu hari-hari ini di tengah proses yang saudara kejar. Saudara bukan mengejar kesenangan, kenyamanan. Saudara kejar hari ini, Tuhan, aku tahu, aku ngalami kerugian, aku ngalami keterpurukan hari ini, aku ngalami kehilangan, aku ngalami rumah tanggaku yang hancur. Tapi aku tetap bersyukur hari ini ketika aku sadar aku dulu hidup di dalam mengejar kesenanganku dan hidup di dalam satu kenyamanan dosa. Tapi hari ini aku boleh berubah, yaitu mengejar karakter Kristus dan hidup di dalam kesucian. Ya, orang ikut Kristus itu tidak nyaman, saudara. Kenapa? Karena yang pertama, ya, kita percaya bahwa kalau saudara ikut Kristus, jalannya sempit atau lebar. Jalannya pasti sempit, sesak, dan sedikit orang yang bisa masuk di dalam satu jalan kehidupan. Tapi lebar, ya, lebar dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Itu sebabnya mengikut Kristus tidak dijanjikan kenyamanan. Kenapa? Karena jalan ikut Kristus itu sempit dan sesak. Amin, saudara. Saudara dan saya tidak bisa protes hari ini. Kenapa orang dunia yang berbuat dosa, jadi pelakor, tipu sana, tipu sini, koruptor, hidupnya nyaman? Memang firman Tuhan berkata, jalan hidup orang yang
fasik, hidup dalam kebinasaan, itu selalu jalannya lebar. Sementara saudara dan saya sebagai orang benar, pengikut Kristus, saudara suka tidak suka, harus melewati jalan yang sempit dan sesak. Jadi jangan protes. Kalau hidupmu makin hidup dalam orang benar, goncangan kemalangannya makin banyak, berarti saudara sudah lulus sebagai orang benar. Karena firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi janji Tuhan melepaskannya. Kalau hidup saudara hidup dalam kenyamanan yang banyak, itu berarti bukan sebagai orang benar. Berhati-hatilah. Kalau ada orang datang sama saya konseling, Bu Eli, kemalanganku bertubi-tubi, Bu Eli. Kemalangan demi kemalangan hari ini menimpa hidupku. Dan saya akan berkata, selamat Ibu, congrats. Berarti hidup Ibu sudah sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara berkata gini, dulu Bu Eli hidup saya nyaman, Bu Eli. Hidup saya enak, Bu Eli. Sekarang makin taat, makin jadi pelaku firman, makin ngampuni, makin banyak, Bu Eli. Kemalangannya berturut-turut, Bu Eli. Saya langsung berkata, congrats Ibu, selamat Ibu, karena Ibu hari ini sudah menjadi status sebagai orang benar, bukan orang dunia lagi. Selamat Ibu, berarti hidup Ibu sudah menghidupi firman dan di jalannya Tuhan. Yang kedua, kenapa hidup Tuhan ikut Kristus itu tidak dijanjikan kenyamanan? Karena Lukas 9 ayat 23 yang berkata, ikut Kristus harus pikul salib sangkal diri setiap hari. Bukan setahun sekali, saudara. Ikut Kristus, pikul salib sangkal dirinya setiap hari. Kalau setiap hari berarti bonyok sering-sering, saudara. Tidak jadi masalah. Kalau setiap hari pikul salib sangkal diri, air mata bercucuran, Bu Eli. Orang dunia pelakor enak, Bu Eli, kipas-kipas sama uang. Kita, Bu Eli, air mata dia kipas-kipas pakai uang. Oh, ndak usah ngiri. Uang yang dibuat kipas-kipas itu nanti ujung-ujungnya penderitaan yang panjang, saudara. Saudara jangan ngiri dengan orang yang hari ini berkipas-kipas dengan uang. Sementara saudara dan saya hari ini harus bersakit-sakit dahulu dengan air mata. Tidak perlu ngiri. Saudara dan saya cukup berbangga diri hari ini kalau engkau sudah punya status sebagai orang benar dan statusmu sebagai pengikut Kristus. Itu sudah lebih dari cukup. Karena apa? Karena janji Tuhan, kalau saudara hidup sebagai orang benar pengikut Kristus, maka janji Tuhan, saudara dan saya akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Kerajaan Allah itu akan selalu terbuka, welcome. Welcome, ya, welcome buat orang yang hari-hari ini bersakit-sakit dahulu dengan bercucuran air mata, tapi dia berani bayar harga untuk taat akan firman. Daripada orang yang kipas-kipas dengan uang, nanti pintu surga tertutup selamanya. Kalau pintu surga tertutup selamanya, saudara mau tinggal di mana? Saudara mau tinggal di mana? Saudara bisa pikir sendiri. Hidup ini jangan dipertaruhkan 70 tahun di dunia. Jangan dipertaruhkan hanya pingin kipas-kipas uang, tapi selama-lamanya saudara hidup dalam penderitaan. Kenapa kita tidak mengorbankan yang 70 tahun hidup di dunia, tapi untuk menikmati kebahagiaan yang kekal selama-lamanya bersama Yesus? Itu yang perlu direnungkan hari-hari ini. Saya dulu selalu ngiri dengan wanita yang merusak rumah tangga saya. Saya selalu ngiri ketika dia dibelikan sesuatu dan dia posting di Instagram, dimanapun. Saya selalu terpuruk. Tapi hari ini saya ketika dia posting dulu-dulunya, ketika saya mengerti firman dan waktu dia posting,
Orang lain berkata, kok enaknya ya, tapi buat hidup saya bisa berkata, kasihan hidupnya. Dia tidak tahu bahwa di balik kenyamanannya, iblis tidak pernah ngomong, saudara. Kalau iblis bisa ngomong, tidak ada semua orang mau nikmati dosa. Misalnya, ada orang yang nawari, kamu ya tak kasih mobil Alphard, kamu tak kasih rumah mewah, tapi kamu ambilin suaminya Bu Eli, ambilin suaminya siapa misalnya ya, Ibu A, Ibu B, Ibu Susan, ambil. Tapi kamu tahu ya, nanti ujung-ujungnya ya, kamu akan kena kanker ya, anak keturunanmu nanti akan bayar harga ya, cacat misalnya, kamu sendiri nanti akan binasa. Saudara mau enggak? Saudara mau enggak? Tapi senyatanya itu yang terjadi. Banyak orang ambil yang menguntungkan, nikmatnya cuma di ujung lidah, yaitu mempertaruhkan hidup selama-lamanya. Hari ini 70 tahun hidupmu, ya. Saya sering ngomong, saya sudah kepala 5 tahun ini, 50 tahun, ya. Tahun emas buat saya, ya, 50 tahun. Saya tahu saya sudah di posisi apa? Jumat itu weekend. Kalau 70 tahun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Usia saya di kepala 5, berarti saya sudah weekend. Saya sudah siap-siap. Weekend masuk Sabtu, Minggu. Ya, saudara dan saya hari ini tidak bisa jadi standar. Kalau yang sewaktu-waktu dengan pandemi ini, yang 20 pun bisa meninggal sewaktu-waktu. Kuotanya bisa habis. Yang 30 tahun, mau yang kepala 4, mau yang kepala 10. Sewaktu-waktu kuota hidup bisa habis. Jangan mempertaruhkan hidupmu yang hanya nilainya dalam perhitungan usia kasih karunia 70 tahun. Saudara korbankan hanya karena saudara mengejar kenyamanan, kesenangan, kipas-kipas dengan uang. Tapi ujungnya tidak sebanding. Lebih baik yuk kita berlomba-lomba, tidak apa-apa, jalani. Masa tersulit bersama Tuhan, bukan masa tersulit. Masa tersulit bersama Tuhan, Tuhan tetap berkata, nak, tenang. Penderitaanku itu hanya biasa-biasa saja. Kalau di pemandanganmu heboh, karena engkau mengukur dari kekuatanmu sebagai manusia, engkau tidak pernah lihat aku. Engkau tidak pernah pandang aku bahwa aku ini Tuhan Allah yang punya kekuatan super power. Jika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Artinya tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakakan hidupmu, walaupun itu heboh, kecil kata Tuhan. Hari ini aku mau pulihkan kamu, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Tapi Tuhan tetap butuh waktu. Kenapa? Karena target dia bukan kenyamananmu. Karena 70 tahun usia kasih karunia saudara hidup di dunia, bukan target Tuhan kejar nyaman dan kesenangan-kesenangan. Ingat, Tuhan berkata, targetku adalah karaktermu dan kesucianmu. Itu yang harus engkau kejar. Kesabaran kita hari ini, berikan kesempatan buat Tuhan. Ambil waktu untuk mengizinkan Tuhan hari-hari ini. Melalui masa pandemi, kesulitan, kesukaran hidup, kerugian yang besar, kehilangan, PHK, itu karena Tuhan lagi bentuk karakter dan kesucianmu sebagai syarat untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Rela ya saudara, ikut Kristus bukan dijanjikan nyaman, tapi kepastian. Saudara jangan pilih milih nyaman tapi yang tidak pasti. Seperti iblis bilang, kamu mau ya, ikut ya, kipas-kipas uang. Tapi kamu tahu loh, iblis selalu menawarkan seperti itu, tapi dia tidak pernah berkata embel-embel di belakangnya. Tapi firman Tuhan jelas berkata, ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya maut. Lebih baik Tuhan berkata, yuk, pikulah salib, sangkal dirimu setiap hari. Jalan lewat jalan yang sempit, sesak, memang sedikit yang bisa masuk, tapi itu hidup yang ideal, hidup yang bahagia. Yang ketiga, kenapa kita tidak nyaman? Diuji dan dimurnikan.
Hidup saudara dan saya hari ini tidak nyaman, ikut Kristus itu identik dengan hidup yang diuji dan dimurnikan. Kita baca Mazmur 66 ayat 10 dan 12. Mazmur 66 ayat 10 dan 12 ya. Jangan kejar kipas-kipas uang ya. Jangan kejar kipas-kipas uang hari ini, tapi engkau berdiri di atas penderitaan orang lain. Itu betapa konyolnya hidupmu. Yuk, Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Lihat ya. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Lihat ya, kalau orang dibebaskan itu seperti Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti orang bermimpi dan bersorak-sorak. Tapi pemazmur berkata, ingat lo ya, hidup ini ujian dan pemurnian. Kalau hidupmu ujian dan pemurnian, berarti engkau harus siap masuk jaring masalah. Masalah kelihatan tambah rumitnya luar biasa, tambah kompleks. Engkau tidak perlu takut. Karena ini masa ujian, cuman sesaat. Ada orang-orang yang akan melintasi kepalamu, menyakiti hidupmu, menfitnah hidupmu, menindas hidupmu, sampai engkau seperti keset. Engkau tidak perlu takut. Yang ketiga, kita akan diizinkan Tuhan melewati api dan air. Tapi janji Tuhan melepaskannya hingga bebas. Api dan air tidak akan menghanguskan, menghanyutkan hidupmu. Tapi di tangan Tuhan, api dan air hanya sesaat. Janji Tuhan yaitu kita semua akan dibebaskan. Kita semua hari-hari ini akan dikeluarkan dari masa pandemi ini hingga bebas. Banyak orang yang dikejar cuman lolos dari masalah. Tuhan, keluarkan aku dari hutang. Keluarkan aku Tuhan dari perselingkuhan. Keluarkan aku Tuhan dari usaha yang sepi, sakit kanker. Sementara saudara tidak pernah meminta Tuhan, bebaskan aku dari panah api si iblis yang selalu berusaha menelan saudara dan saya. Seberapa banyak saudara dan saya hidup hanya mau dikeluarkan dari hutang, dikeluarkan dari penderitaan, nyaman, enak, bahagia, tidak mau duka cita. Tuhan maunya kipas-kipas uang. Tapi sementara banyak di antara kita tidak pernah berdoa, Tuhan bebaskan aku dari dosa-dosaku yang selama ini mengikat hidupku. Firman Tuhan jelas berkata, saudara dan saya kalau sudah dikeluarkan dari masalah, kalau waktunya Tuhan, saudara otomatis juga akan bebas dari ikatan dosa yang selama ini tidak pernah saudara sadari ketika saudara dalam zona nyaman. Jujur waktu hidup saya dalam zona nyaman, saya tidak menyadari bahwa hidup saya banyak kompromi dengan dosa. Saya suka maki orang, saya suka marah, saya hidup egois, saya sombong, saya angkuh, saya tidak pernah tunduk kepada suami. Ada banyak ikatan-ikatan dosa yang Tuhan bebaskan hari ini. Berjalannya dengan waktu di mana Tuhan mengeluarkan hidup saya dari masalah secara lahiriah saya. Tapi batinia saya jauh lebih menjadi targetnya Tuhan, yaitu dibebaskan dari ikatan dosa yang menghalangi batinia saya diperbaharui dari hari ke hari. Hari ini pastikan hidup ikut Kristus tidak dijanjikan nyaman. Kalau ada khotbah yang berkata hidup ikut Kristus nyaman-nyaman nih, salah saudara. Hidup ikut Kristus nyaman-nyaman nih, tidak pernah hidup dalam penderitaan. Oh, itu khotbah yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan.
Hari ini kita belajar bahwa hidup ikut Kristus tidak dijanjikan nyaman, tapi ada kepastian. Karena saudara dan saya sedang diuji, dimurnikan untuk dikeluarkan dan dibebaskan. Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, yaitu saudara harus rela hari ini sesaat melewati jalan yang sempit, sesak pasti tidak nyaman. Pikul salib, sangkal diri. Sementara orang yang kipas-kipas dengan uang, yaitu pikul dosa. Dan hidupnya dalam keadaan nyaman-nyaman. Saudara harus pikul salib, sangkal diri. Masih kemalangan. Tapi orang berdosa, hidupnya pikul dosa. Ya, nyaman diri, ya. Tapi hidupnya, kelihatannya sesaat di atas angin. Tidak usah ngiri, ya. Kita lihat hari ini, yuk firman Tuhan. Saudara ngerti ya, ada janji Tuhan buat orang benar. Saudara dan saya akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu madu. Jadi hidup yang tidak nyaman, itu ujungnya adalah kepastian. Yaitu kita akan menikmati janji Tuhan. Itu yang pertama tadi. Jadi ikut Tuhan pikul salib, sangkal diri, jalannya sesak, diuji dan dimurnikan. Karena saudara dan saya akan menikmati janji Tuhan yang pasti. Yaitu hidup dalam menikmati negeri yang berlimpah susu madunya, kerajaan Allah. Dan saudara pasti akan dikeluarkan, dibebaskan. Amin. Yang kedua, jaminannya, lihat saudara ya. Jadi kepastian saudara, janji pasti, jaminan pasti. Kita lihat yang kedua, jaminan yang pasti. Ya, saudara dan saya hari ini tidak usah takut. Kalau Tuhan yang berjanji mengeluarkan hingga bebas, saudara cukup tenang. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang dalam hidup saya, Eli, kamu tidak usah takut, hidupmu dipermalukan, hidupmu seperti aib. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang tahu jalan hidupmu. Aku yang buka tutup pintu kehidupanmu. Engkau tahu takut apa? Kalau pintu rumah tanggamu aku buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau saat ini aku masih menutup pintu pemulihan rumah tanggamu, juga tidak ada kuasa yang bisa membukanya. Tetap sabar karena aku yang pegang hidupmu secara menyeluruh. Dari awal hingga akhir. Tidak usah takut. Itu pesan Tuhan buat saudara dan saya. Yuk jaminannya kita baca. Yeremia 1 ayat 19. Yeremia 1 ayat 19. Yuk kita baca. Mereka akan memerangi engkau. Ya, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab, ini lihat ya. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saya hari ini, percayalah Yeremia 1 ayat 19, itulah jaminan. Tidak masalah hari ini ada banyak masalah yang menimpa saudara dan saya. Memerangi engkau. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Itu jaminan. Kalau tadi janjinya, kita akan menikmati hidup berlimpah susu madunya, yaitu hidup kebahagiaan kekal. Jaminannya hari ini Tuhan berpesan, masa pandemi ada banyak masalah yang lagi memerangi orang benar. Tidak nyaman ya. Kalau ada sesuatu yang memerangi saudara, pasti tidak nyaman. Tetapi jaminannya tidak akan mengalahkan engkau. Aku menyertai engkau. Aku melepaskan engkau. Kita akan belajar bagaimana hari ini 3 hal, yaitu Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita. Tuhan akan menyertai saudara dan saya di masa-masa yang tersulit ini. Bahkan Tuhan berjanji untuk melepaskan saudara dan saya secara pasti. Ini jaminan. Tuhan mengalahkan musuh, jaminan pasti. Tuhan menyertai saudara di masa sukar, itu jaminan yang pasti. Bahkan Tuhan akan melepaskan saudara dan saya di masa sukar. Itulah jaminan yang pasti. Kita lihat bagaimana hari ini Tuhan itu akan mengalahkan musuh. Seringkali saya pakai ayat ini ya, bagaimana seorang Daud yang berkata, Mazmur 68 ayat 29. Yuk kita mulai belajar profetik, berkata-kata dengan firman. Karena iblis itu paling takut dengan firman. Karena firman itu akan
akan memerdekakan saudara dan saya. Makin sering saudara mengucapkan firman, makin banyak kemerdekaan-kemerdekaan yang akan saudara dan saya nikmati. Mazmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, engkau telah bertindak bagi kami. Hari ini kalau kita tahu jaminan Tuhan mengalahkan musuh, saudara perlu berkatakan, saya sering setiap hari berkatakan, Tuhan kerahkan kekuatanmu ya Allah untuk menjamah suamiku. Tunjukkan kekuatanmu ya Allah untuk saat ini bertindak buat suamiku. Saudara dan saya mengalami masalah keuangan. Hari ini katakan, Tuhan kerahkan kekuatanmu ya Allah di dalam keuanganmu. Kerahkan, tunjukkan kehebatanmu saat ini untuk memberkati keuanganku dan bertindak. Mungkin hari ini ada keluarga yang lagi kena masa pandemi ini, kena terpapar varian virus corona. Saudara tidak perlu takut. Hari ini daripada takut tidak punya kuasa, tapi mengatakan firman ada kuasa yang luar biasa, yaitu firman akan memerdekakan. Kita percaya, kalaupun itu tidak dimerdekakan sampai terjadi kematian, corona bukan segala-galanya. Saya terlalu percaya, saudara. Kalau orang meninggal karena corona, itu bukan karena corona bisa menang atas hidup anak-anak Tuhan, tapi memang sudah waktunya. Ada banyak kesaksian orang, kemarin saya diceritai Bu Eli, ada orang 20 hari di ICU, sudah koma, dokter sudah angkat tangan. Tapi Tuhan buat mujizat Bu Eli. Ternyata tiba-tiba di tengah komanya dan dokter sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tiba-tiba dia sadar dan dia sembuh dari corona. Kita percaya kalau memang belum waktunya Tuhan, tidak akan saudara, tidak akan sudah. Saudara dan saya hari ini terlalu yakinlah bahwa hidup saudara dan saya sampai hari ini, hidup itu hanya karena oleh anugerah saudara. Tidak ada yang lain. Apakah di sekitar kita ini tidak ada virus? Ada saudara. Kita tahu, tapi hidup ini tetap ada anugerah Tuhan. Kita sehat, makan tanpa alat, itu semua anugerah. Makanya tidak perlu takut. Kalau hari ini engkau bergumul dengan keluargamu yang ada di ICU, di rumah sakit, dan kau tidak boleh jenguk, tidak boleh lihat, tidak ada komunikasi, tidak usah panik. Ada banyak orang panik, gimana ya Bu Eli, corona ini aneh. Orang tidak bisa jenguk, yang sakit tidak bisa tahu setiap waktu kondisinya, dikasih waktu ketemu dokter cuma 5 menit loh Bu Eli. Coba, karena yang ngantri banyak. Saya cuma bilang, yuk kita punya kuasa firman, ibu tidak usah panik, tidak tahu kondisi, tapi kita percaya bahwa Tuhan, katakan kerahkan kekuatanmu ya Allah, tunjukkan kekuatanmu, bertindak buat suamiku yang ada di ICU saat ini, bertindak buat orang tuaku yang ada di ICU di rumah sakit hari ini, bertindak Tuhan, aku percaya ketika engkau mengerahkan kekuatanmu dan engkau menunjukkan kehebatanmu, engkau bertindak, maka virus corona ini pasti hancur, virus corona ini pasti pergi dari tubuh bait Allah setiap anak-anak Tuhan. Itu yang perlu diucapkan. Kalau kita tahu jaminan Tuhan, dia pasti mengalahkan musuh-musuhmu. Saudara dan saya punya power, saudara. Seringkali kita tidak sadar akan kekuatan itu karena kita terlalu fokus dengan masalah. Kita terlalu fokus dengan besarnya raksasa yang sedang kita hadapi. Sehingga perkataan kita selalu berkata negatif. Mati Tuhan, hancur Tuhan, habis Tuhan. Hari ini percayalah, kalau Tuhan sudah menjanjikan kepastian bahwa Tuhan pasti mengalahkan musuh, itu artinya kita hari ini mulai pakai kekuatan itu. Jangan takut. Jadi anak Tuhan lihat Goliat takut. Tuh Eli, tangannya aja Bu Eli berapa kali lipat tangan saya. Yang pegang tangan saudara yang kecil ada tangan Tuhan. Makanya saya selalu bilang, tadi pagi pun saya buat renungan, saya bilang gini, di balik masalahmu yang besar, saudara harus sadar, ada Tuhan yang super besar loh dari masalahmu. Di balik masalahmu yang besar, selalu ada Tuhan yang jauh lebih besar. Itu sebabnya jangan takut. Amin saudara. Kita mau hari ini, yuk lihat Yeremia 10 ayat 6. Saya bukakan lagi, kalau Tuhan menjanjikan mengalahkan musuh. Yeremia 10 ayat 6. Yuk kita baca, 2 ayat lagi kita selesai. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Lihat, katakan,
Kalau iblis mulai mengintimidasi saudara, saudara katakan, iblis. Yeremia 10 ayat 6 berkata, tidak ada yang sama seperti Yesus. Tuhanku besar, Tuhanku perkasa, Tuhanku dahsyat. Itu sudah lebih dari cukup. Hari ini kalau Tuhan berjanji, menjamin, yaitu bahwa Dia akan melawan musuh-musuhmu. Percayalah, Tuhan yang berpihak kepada saudara, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Itu sebabnya ketika saudara yakin dengan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, mulut ini tidak akan mengatakan yang negatif, tapi ucapanmu akan berkata, kerahkan kekuatanmu. Kekuatan Eli sudah tidak bisa mengubah suami, tidak bisa lagi untuk mengubah suami, mengubah hati suami. Tapi aku percaya, kerahkan kekuatanmu, tunjukkan, bertindak buat suamiku. Apa sih yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, semua kecil. Itu keberanian kita hari ini, berdiri dengan tidak melihat, tapi percaya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Katakan, amin saudara, amin. Yuk kedua, ya. Jadi hari ini jangan pusing dengan corona. Kalau belum waktunya Anda akan mati kok. Tenang. Mau pergi ke pasar, ke supermarket pun, saudara jangan panik. Justru waktu orang mau pergi, banyak takutnya, imunnya di tengah jalan itu drop. Akibatnya di jalan kena. Takut. Saya jujur, bukan karena saya sok jadi orang Kristen. Saya sering dimarahi sama anak saya. Saya juga sering kadang-kadang diomeli mama saya. Karena saya ini orangnya cenderung ceroboh. Kalau orang makan semprot semua saya ya normal, cuci tangan aja sudah. Saya ya tetap punya kuasa untuk berdoa. Kenapa? Saya tetap protokol kesehatan, pakai masker. Tapi saya di jalan tidak pernah panik, saudara. Saya tahu pasti di sekitar saya ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling saya. Itu jauh lebih banyak daripada virus corona. Saya tetap tidak mencobai Tuhan Allah. Bukan berarti saya lepas masker seperti di YouTube ya. Ada orang yang sampai meninggal. Itu orang konyol, saudara. Saya tetap protokol kesehatan, tapi saya tidak punya panik. Ya kalau ketemu orang ya sudah jaga jarak. Kita percaya mau ke supermarket ya sudah beli kebutuhan kita, setelah itu pulang. Tidak ada takut waktu di supermarket. Saya sampai sama anak saya kadang-kadang ditarik sama bajunya, karena saya tidak sadar kadang dekat terlalu orang. Sama anak saya ditarik, mam, jaga jarak mam. Nah ngerti ya. Tapi saya tidak sadar saudara. Kenapa? Karena pikiran saya tidak terlalu panik. Saya tahu bahwa saya dijagai Tuhan, saudara dan saya juga. Yuk kita baca Mazmur 60 ayat 4 dan 5. Ini kita lihat ya. Kalau Tuhan menyertai saudara, hari ini apa yang akan dilakukan Tuhan? Mazmur 60 ayat 4 dan 5. Kita baca dulu. Engkau telah menggoncangkan bumi. Wow, hari ini bumi goncang ya saudara. Dan membelahnya, perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Lihat ya kata-kata berikutnya. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Ini loh waktunya. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Berat saudara. Ini berat saudara. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Pusing hari-hari ini. Sudah dunia goncang ya. Habis gitu penderitaannya berat, masih dikasih anggur yang memusingkan 7 kali, 10 kali lipat. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kuat enggak sih Tuhan hidup. Tapi lihat Daud berkata, lihat ya, kalau Tuhan menyertai, kita baca di Mazmur 60 ayat 6 dan 7. Ini kata kuncinya. Kepada mereka yang takut kepadamu. Jelas kita semua hari ini jangan takut sama yang goncang-goncang, yang pusingkan penderitaan, tapi takutlah kepada Tuhan. Telah kau berikan panji-panji. Ada panji-panji keselamatan, perlindungan Tuhan selalu ada buat orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya hari ini jangan takut sama goncangan dunia, resesi, krisis global,
walaupun hari ini kematian di mana-mana, penderitaan yang amat sangat menyesakkan, pusing 7 keliling, tidak perlu takut. Belajarlah takut akan Allah, karena Tuhan selalu menyediakan, memberikan panji-panji keselamatan, perlindungan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat ya kata tujuannya, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu. Itu tadi loh, tangan kita terlalu kecil, tidak sanggup mengubah kehidupan masa depan kita. Tapi tangan Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Dan jawablah kami. Kalau Tuhan berjanji seperti tadi melepaskan, ya, Tuhan akan melawan musuh, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Hari ini pastikan dengan panji-panji perlindungan Tuhan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan menyelamatkan, dan Tuhan akan menjawab saudara dan saya secara pasti. Pasti. Katakan kepastian, karena Tuhan di tengah masa yang memusingkan, minum anggur yang memusingkan, penderitaan dunia yang goncang, tapi Tuhan hadir untuk menyertai orang benar yang takut akan Tuhan dengan panji-panjinya. Tuhan pasti meluputkan, menyelamatkan, menjawab doa-doamu yang hari ini terlihat belum ada hasilnya. Pasti. Itulah hidup ikut Kristus. Amin. Amin saudara. Yuk kita baca seorang Daud. Berikutnya. Setelah ini selesai ya. Mazmur 60 ayat 13 dan 14. Mazmur 60 ayat 13 dan 14. Bagaimana Tuhan melepaskan. Yuk baca. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Ikut Kristus tidak nyaman, ada banyak musuh, ya, ada banyak panah, itu tadi Daud berkata, ada banyak kemalangan, tapi lihat, sebab sia-sialah ya penyelamatan dari manusia, ya. Saudara dan saya, kalau Tuhan berjanji melepaskan, Dia akan memberikan pertolongan yang tidak diragukan. Kalau pertolongan manusia masih bisa sia-sia, tapi pertolongan Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Ayat 14. Dengan Allah, lihat ya, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Keren ya saudara. Waktu saya dapat firman ini, saya bilang, oh thanks God. Di balik bonyokku, di balik keadaanku yang kacau balau Tuhan, ternyata ada kepastian ketika Engkau berjanji, aku melepaskan hidupmu. Ada pertolongan yang tidak diragukan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tapi ada kata-kata depannya, bersama Tuhan. Jangan lari dari proses keluar di luar Tuhan. Tidak lihat perbuatan gagah perkasa. Selama kita bersama Tuhan, tenang. Pasti. Siapa yang bisa nyangka buat hidup saya yang tidak bisa apa-apa. Ada perbuatan Tuhan yang gagah perkasa hari ini menyertai hidup saya. Amin saudara. Kita percaya keuanganmu hari ini bonyok, tidak jadi masalah. Percayalah ada pertolongan Tuhan yang tidak perlu saudara ragukan setelah masa pandemi ini selesai. Karena Tuhan yang berjanji pasti melepaskan. Dan saudara dan saya bukan hanya pulih, lihat keadaan biasa-biasa. Perbuatan yang gagah perkasa. Lihat ya kata-kata berikutnya. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Keren saudara. Kalau dilepaskan Tuhan, saudara dan saya mungkin berpikir hari ini, Tuhan rasanya sulit buat saya bisa lepas dari lingkaran masalah seperti jaring, seperti saya. Berapa tahun saudara, jaring masalah saya mau keluar sulit saudara.
Saya secara akal memikirkan kemampuan saya. Ketika masalah itu mau makin menjaring hidup saya seperti ada di dalam jaring masalah yang secara akal saya sulit untuk saya bisa keluar. Tapi ketika saya baca firman ini, Tuhan itu mengingatkan saya, Eli, jangan takut. Siapa yang menginjak masalahmu nanti? Aku sendiri yang akan menginjak-injak musuh-musuhmu. Aku tidak perlu kemampuanmu, Eli. Aku tidak perlu bukti baikmu, Eli. Tapi aku sendiri dengan caraku yang tidak pernah engkau duga, yang tidak pernah engkau pikirkan, aku sendiri injak-injak. Kalau diinjak Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat, masalahmu itu jadi tambah sulit, jadi tambah hancur. Apa lihat keajaiban, saudara? Pasti lihat mujizat, saudara. Makanya hari ini yuk jadi anak Tuhan harus ngerti firman. Iya ya, ikut Tuhan itu walaupun tidak nyaman, tapi pasti loh Bu Eli. Ya nggak gimana lagi, tidak pasti. Sudah mengalahkan musuh kita, Tuhan menyertai, Tuhan melepaskan kita. Melepaskannya dengan pertolongan yang tidak perlu diragukan lagi. Daripada manusia masih sia-sia. Ini tidak perlu diragukan, ada perbuatan yang gagah perkasa, masih Tuhan sendiri yang menginjak musuhmu. Bagian saudara dan saya apa? Saya selalu berjalan dengan firman ini dari awal, saudara. Kalau orang yang ikut Victory dari awal pasti tahu rumusnya ini. Musuh kita, keuangan, rumah tangga, masalah apapun, ya, itu yang nginjak Tuhan sendiri. Tidak perlu butuhan ide menyumbang. Engkau tidak perlu cek rekening koran suamimu, engkau tidak perlu cek WhatsApp suamimu yang lagi selingkuh dan saudara bilang gini, Tuhan, ini loh Tuhan buktinya, Tuhan, ini tidak perlu. Tapi Tuhan jauh lebih tahu dan dia sendiri. Nanti pada akhirnya dia akan menginjak musuh-musuhmu. Suamimu akan diinjak-injak, pelakor akan diinjak-injak, keuanganmu akan diinjak-injak, masa depanmu yang suram akan diinjak-injak, kesehatanmu yang hari ini lagi drop akan diinjak-injak. Kalau diinjak-injak Tuhan, ternyata kenapa? Karena Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya bagian saudara adalah menginjak musuh-musuhnya Tuhan. Itu jadi pegangan hidup. Kalau jemaat Victory yang lama pasti tahu ilmunya ini. Makanya mereka selalu ingat pesan saya. Ingat ya, musuhmu Tuhan yang injak-injak, aman, pasti beres, pasti dipulihkan. Tapi hari ini kita kerjasama dengan Tuhan. Tuhan bilang gini, Eli, musuhku di dalam hidupmu, aku tidak bisa nginjak-nginjak. Kalau kamu suruh ngampuni, kamu tidak mau ngampuni, aku bisa apa? Hidupkan free will, hidupkan kehendak bebas. Hari ini kita mau sejalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, injakan ya musuh-musuhku, yaitu kepahitan, injak, kamu yang injak. Kebencian kamu yang injak, rasa takut kamu yang injak, rasa khawatirmu kamu yang injak, sungut-sungut injak, kemauan daging, keinginan dagingmu yang hari ini dikuasai iblis, injak-injak, suka marah, injak, suka maki orang, injak, suka iri hati, injak. Kita yang menginjak-injak. Tidak bisa bilang gini, Tuhan hilangkan injak-injak iri hati saya, injak-injak kepahitan saya. Oh, tidak bisa, saudara. Tuhan tidak akan pernah menginjak-injak musuh yang ada di dalam. Tapi yang di luar, Tuhan berjanji, aku sendiri. Tidak usah pusing. Ya, Eli tenang, saudara tenang. Aku punya waktu untuk menginjak-injak. Kalau musuhmu aku injak-injak, pasti tidak ada yang bisa mengalahkan. Mau musuhmu kekuatannya seperti Goliat raksasa, siapa yang bisa mengalahkan? Kalau kaki Tuhan yang injak-injak, raksasa pun hancur, saudara. Pastikan hari ini, yuk saya sudah selesai. Ya, hari ini kita percaya janji Tuhan, ikut Kristus bukan dijanjikan nyaman, tapi kepastian. Ya, kenapa kita tidak dijanjikan nyaman? Karena ikut Kristus, yaitu targetnya adalah karakter dan kesucian. Tentunya harus melewati jalan yang sempit dan sesak,
ya. Sesak sedikit itu pemilihannya berat, saudara. Sudah sesak sempit sedikit lagi yang dipilih. Yang kedua, ada pikul salib sangkal diri setiap hari. Yang ketiga, diuji dan dimurnikan. Jelas tidak akan pernah nyaman. Ikut Kristus, jangan kejar nyaman, ya. Jangan kejar kenyamanan dan kesenangan, ya. Itu ikut pengikutnya iblis. Tapi hari ini percayalah, tidak nyaman sekalipun, tapi tetap ada kepastian. Yaitu saudara dan saya ada dua. Janji, kepastiannya, janjinya pasti, jaminannya pasti. Janjinya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, kerajaan Allah, kebahagiaan selama-lamanya, ya. Jangan pertaruhkan hidup kasih karunia yang tidak tahu hari ini, tidak bisa ngomong 70 tahun. Tiba-tiba 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, usia ke 40 tahun bisa mati, bisa meninggal sewaktu-waktu. Jangan pertaruhkan hidup yang terlalu singkat ini dengan pertaruhkan hidup yang selama-lamanya. Pastikan rela bersakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang selamanya. Jangan hari ini kejar kipas-kipas uang, tapi bonyok selamanya. Saudara akan menyesalnya, tidak akan pernah ketulungan. Menyesal pun, dan saudara tidak akan pernah bisa merubah kehidupan saudara. Hari ini selama ada kasih kesempatan dan saudara mendengar firman ini, pastikan jaminan Tuhan ada banyak yang akan menyerang saudara di masa-masa akhir ini. Karena iblis tidak mau saudara dan saya sebagai orang benar. Ada banyak kemalangan yang akan menimpa saudara, tetapi itu tidak akan mengalahkan saudara. Sebab Tuhan berkata, aku menyertaimu dan aku akan melepaskan engkau. Ketika saudara dan saya, Tuhan berjanji mengalahkan musuh saudara. Percayalah, hari ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa akan mengerahkan kekuatannya, akan menunjukkan bertindak untuk masalah, untuk menghancurkan musuh-musuhmu. Tuhan yang hari ini, yaitu dengan menyertai perbuatan saudara dan saya hari ini, Tuhan akan meluputkan, menyelamatkan, dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa saudara dan saya. Tuhan yang melepaskan hari ini akan berjanji dalam hidup saudara. Pertolongannya tidak diragukan. Ada perbuatan yang gagah perkasa. Ada kuasa Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak musuhmu. Hari ini tetaplah tenang. Hari ini injak ya musuhnya Tuhan. Jangan pusing dengan masalahmu. Mau pelakor, mau siapapun yang jahat, pasti akan dikalahkan. Karena Tuhan berjanji dengan kepastian bahwa Dia akan sendiri menginjak musuh-musuh saudara. Hari ini saya sudah selesai, ya. Tuhan Yesus memberkati. Besok ikut Zoom saya yang akan khotbah. Ada kesaksian yang bagus, ya, dari seseorang ibu yang banyak mengucapkan kata-kata negatif, ya. Jadi dengar kesaksian. Ibu ini selalu berkata ingin mati, ya. Akibatnya apa yang digemakan, dia hari itu hampir mati. Dia mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Tapi di sela-sela keadaan hampir merenggut nyawanya, dia ingat Tuhan dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku, tapi ada harga yang harus dibayar. Dia harus hidup dalam kecacatan. Makanya yuk dengar ya, besok saya yang akan khotbah. Gabung, join di Zoom Victory 7:30. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap semangat. Hari ini hiduplah takut akan Tuhan. Tidak usah pusing takut dengan masa-masa ini. Tidak usah takut dengan corona. Tidak usah panik dengan virus, dengan variannya yang berkembang. Karena kita punya malaikat Tuhan yang selalu berkemah. Panji-panji perlindungan, panji-panji keselamatan. Malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar. Itu sudah lebih dari cukup menjadi jaminan buat saudara dan saya. Amin. Selamat hidup di dalam Tuhan. Congrats. Yang lagi ngalami kemalangannya banyak, bonyok, congrats. Selamat hidup sebagai orang benar. Selamat hidup menikmati kepastian, yaitu janji dan jaminan yang menjadi hak orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman ini. Biar ini menjadi rema, kekuatan bagi mereka yang sudah putus pengharapan. Mereka yang berpikir negatif tentang Tuhan, bahwa mereka itu adalah orang yang malang seperti kata dunia. Tapi hari ini kami bisa berkata, terima kasih Tuhan. Congrats.
atas hidup sebagai orang benar. Berkati anak-anakmu yang sakit hari ini, sembuhkan dalam nama Yesus. Kerahkan kekuatanmu ya Allah, tunjukkan bertindak saat ini. Bukan tidak ada lagi kekacauan, tapi yang ada adalah kerukunan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, biar kalau kami sebentar berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat saat ini. Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.